Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahmuda dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan menganalisis berbagai standar komunikasi data. Apa itu Badan Standarisasi Dunia? International Organization for Standardization (ISO) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dan badan standar nasional setiap negara. Ini didirikan pada 23 Februari 1947. Kita masuk ke apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, dan bagaimana cara mengoperasikannya peralatan dalam komunikasi data dan hal sebaiknya. Organisasi standarisasi itu International Telecommunication Union, sebuah organisasi global yang didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio RF di seluruh penjuru dunia. Sedangkan IEC, International Electrotechnical Commission, Komisi Elektronik Internasional, adalah suatu ormas standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk sebuah teknologi efektif. Selanjutnya ada ISO, International Organization for Standardization. ISO yang terdiri adalah The International Organization for Standardization. 4. IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. EEE adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Selanjutnya ada ANSI, American National Standard Institute. American National Standard Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk. 6. ATS, Agnes Trade Association. Agnes mendesain standar high-speed local area network LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontraktual bahan industri dengan komersial marketplace. 7. CIE, International Communication, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan. 8. DISA, Data Engineering Standard Association. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komitmen yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis dalam exchange. 9. EC, Electronic Component Assembly Material Association, dengan dikereditkan oleh ANSI, American National Standard Institute, memberikan forum untuk industri dan menetapkan standar publikasi di area teknis major antara lain komponen elektronik, assessment elektronik. 10. EIA, Electronic Industry Alliance, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik. 11. ECMA, European Computer Manufacturers Association. ECMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. 12. ETA, SI, European Electrommunication Standard Institute,
organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobil, radio, batch internet. 13. FCC Federal Community Commission. Komisi Komunikasi Federal Community Commission adalah badan pengawas pemerintah US independen yang mengawas semua komunikasi negara internasional. 14. JETF Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. 15. Institute International Committee for Information Technology Standard. Organisasi institut fokus dalam menciptakan standar yang bermaung dalam informasi dan komunikasi teknologi ICT. Masuk ke 16. IT Informasi Teknologi Industri Council, sebuah organisasi yang mempunyai komitmen dan meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain memberikan kesabaran dengan akses untuk hidup dalam menghemat kesehatan teknologi informasi. 17. TIA Organisasi Standar TIA Telecommunication Industry menciptakan standar yang meliputi radio privat mobil, biasanya digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi. 18. CENELEC European Commission for Electronical Standard European Commission for Standard. Organisasi standar publik memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam mendagang global. Fungsi utama masing-masing 7 lapisan layar, contoh protokol dan kegunaan protokol pada tujuan lapisan layar. Physical layer lapisan ke-1 yang paling utama adalah player. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode Zensilian yang serta membangun arsitektur jaringan. Data link layer lapisan kedua. Pada link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit dan dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan prime. Network layer lapisan ke-3. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Selanjutnya transport layer lapisan ke-4. Transport yang berfungsi untuk memecahkan data menjadi paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paket sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Session layer lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan untuk mendefinisikan sebuah koneksi dan dibuat di kendala dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMD, RTP, dan lain-lain. Presentation layer lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan dan aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang ditransmisikan sebuah jaringan. Ini ada application layer lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan functionality sebuah jaringan. Dia mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi bekerja mengenai request jaringan. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.